Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Man City melawan Bayern Munich di leg pertama perempat final Liga Champions Eropa. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa yang dilakukan Man City saat menghadapi Bayern Munich ini, beberapa prinsip direpetisi Man City seperti saat menghadapi Leipzig, dan itu sudah kita lakukan analisis dan disarankan untuk menonton analisis tersebut agar ada kesinambungan untuk memahami apa yang dilakukan City saat melawan Bayern Munich. Di atas kertas, Man City gunakan pola 1-3-2-4-1, sedangkan Bayern Munich gunakan pola 1-4-2-3-1 di atas kertas. Sebelum masuk fase attacking, hal yang terlihat jelas dari skema ini, lini tengah Man City unggul jumlah pemain melawan lini tengah Bayern. 4 pemain tengah Man City, Rodrigo, Stones, Gundogan, Kevin De Bruyne melawan 3 pemain tengah Munich, Musiala, Kimmich, dan Goretzka. Saat fase attacking, Man City terlihat selalu mengupayakan superioritas baik mulai dari lini belakang, tengah, hingga ke depan. Seperti di momen ini, shape attacking Man City terbentuk 3+2, artinya di belakang unggul orang, di tengah unggul orang, di depan ada 5 pemain City pun unggul orang melawan 4 back Bayern Munich. Dengan cara seperti ini akan mudah bagi Man City untuk memprogresikan bola ke depan. Build up dilakukan Man City. Shape attacking Man City terbentuk 3+2, 3 pemain belakang dan didukung double pivot. Pattern seperti ini akan sering terlihat untuk Man City, baik lewat Ederson atau lewat back di belakang untuk menciptakan struktur seperti ini. Tanpa bola, Bayern Munich gunakan shape 4-2-3-1. Ya, cara ini memudahkan Man City untuk mengalirkan bola dari belakang, tengah, hingga ke depan. Kembali build up dilakukan Man City, strukturnya sama seperti klip sebelumnya, tapi di momen ini tanpa penjaga gawang Ederson untuk ikut berpartisipasi. Dengan shape attacking 3-2-5, Diaz yang kuasai bola coba lakukan bypass menuju ke posisi Gundogan yang mendapatkan ruang karena pemain Bayern Munich kalah orang untuk menutup 3 pemain City di area tersebut. Sekarang bentuk shape bertahan Bayern Munich menjadi 4-4-2. Lini tengah Bayern yang kalah orang menjadi titik eksploitasi bagi pemain Man City. Contohnya seperti ini, Gundogan, Haaland, dan Kevin De Bruyne sisir area double pivot dari Bayern Munich. Stones yang sudah drive bola mendelay permainan meski KDW sudah mencoba membuka ruang bagi Stones agar bisa memberikan passing. Di sini tanpa bola, Bayern Munich terlihat menggunakan pola 4-2-3-1. Double pivot Man City menang orang melawan 1 pemain tengah Bayern Munich yaitu Musiala. Pun sebaliknya, double pivot Bayern Munich kalah orang melawan 3 pemain Man City, Gundogan, Haaland, dan Kevin De Bruyne. Lalu membuat ada opsi Gundogan untuk memberikan passing ke Rodrigo karena Musiala sudah tertarik ke Stones dan bisa menciptakan peluang. Saat fase attacking, Bayern ubah pola mereka menjadi 4-2-4. Man City ketika tanpa bola pun menggunakan pola 4-4-2. Stones akan mundur ke belakang, berduet bersama Diaz lagi. Man City lakukan high press secara struktur sehingga menyulitkan pemain Bayern Munich untuk alirkan bola lewat permainan 1-2 sentuhan. Di samping itu, pemain Man City tidak memberikan ruang banyak kepada Goretzka dan Kimmich untuk menerima bola dari bawah sehingga sirkulasi ke depan sulit dilakukan pemain Bayern Munich. Perhatikan posisi double pivot Bayern Munich ditutup aliran passingnya oleh pemain Man City, sehingga opsi yang dilakukan Bayern Munich yaitu long pass dan mudah dipatahkan oleh pemain Man City. Medium press Man City pun serupa. Mereka menutup posisi Goretzka dan Kimmich sehingga shape 4-2-4 dari Bayern Munich pun bisa diminimalisir intensitas kekuatannya dan membuat Upamecano memainkan bola di belakang lagi. Tanpa bola, terlihat Man City gunakan shape 4-4-2. Rodrigo dan Gundogan terus tutup posisi Goretzka dan Joshua Kimmich seperti klip sebelumnya, dan karena itu long pass dilakukan oleh pemain Bayern Munich lagi. Saat fase attacking, shape attacking Man City menjadi 3-2-5 seperti yang kita bahas di awal klip tadi. Dengan cara itu, Man City coba manfaatkan lebar lapangan karena unggul orang 5 versus 4. Tanpa bola, Bayern Munich gunakan pola 4-4-2. Diaz drive bola, beri bola diagonal ke Silva. 5 pemain City sudah bergerak di ruang antar lini melawan 4 back Bayern Munich. Kembali set play serupa dilakukan Man City. 3-2-5 pada fase attacking. Akanji drive bola, lakukan diagonal pass ke sisi lebar lapangan kiri Man City yang disisir oleh Grealish.
Terlihat kesulitan Bayern Munich untuk putus aliran bola dari belakang dengan struktur 3+2 Man City tadi. Man City lagi ekspos permainan lebar lapangan karena unggul jumlah pemain di depan ketimbang pemain Bayern. Gol pertama Man City pun dari situasi yang sama. 5 pemain Man City coba bergerak di ruang antar lini Bayern seperti di klip ini. Karena Man City jaga kelebaran permainan, membuat defense 4-4-2 Bayern Munich pun renggang yang bisa diekspos oleh pemain City dari Bernardo Silva menuju Rodrigo. Struktur defense 4-2-4 Bayern kembali bisa dieliminasi Man City lewat high press yang secara struktur rapi mereka lakukan. Kimmich masuk ke belakang, kemudian Pavard masuk ke tengah bersama Goretzka sehingga membentuk struktur 4-2-4. Upamecano yang terima bola dari Matthias Ligt langsung di pressing Grealish sehingga Upamecano melakukan kesalahan. Kesalahan Upamecano tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Man City untuk ciptakan gol dari skema crossing Haaland menuju Bernardo Silva yang dimana bentuk pertahanan Bayern Munich sudah tidak ideal karena awalnya sedang membentuk serangan yang bisa dipatahkan oleh pemain City. Dari situasi corner kick City yang bisa dipatahkan Bayern Munich, bola clearance jatuh lagi ke posisi pemain City dan bola menuju Bernardo Silva dan memberikan early crossing menuju Stones. Di area tersebut 3 versus 3 terjadi, yang secara prinsip defense orang yang bertahan harus lebih banyak ketimbang yang menyerang, dan ya di situasi ini bisa dimanfaatkan oleh City untuk menjadi gol. Di atas kertas, Man City gunakan pola 1-3-2-4-1. Pemain di tengah Man City ada Rodrigo, Stones, Gundogan, dan Kevin De Bruyne, membuat kepadatan di area tengah Man City, plus ada peran Erling Haaland untuk menciptakan semakin unggul jumlah pemain City di area tengah. Sedangkan Leipzig di atas kertas gunakan pola 1-4-2-2-2. 4 gelandang yang bermain Nero merapat ke tengah, menciptakan ruang yang muncul di sektor kanan kiri sayap dari permainan Man City. Tanpa bola, Leipzig terlihat gunakan shape 4-2-2-2 sehingga sektor lebar lapangan kanan atau kiri Man City kerap muncul ruang. Di sini back pass dilakukan pemain Man City untuk menarik pemain Leipzig ke depan sehingga menimbulkan ruang bagi Stones dan Rodrigo. Bola kembali menuju sisi lebar lapangan. Coba Man City mengakses permainan dari sektor sayap tersebut. Tanpa bola, RB Leipzig gunakan pola 4-2-2-2. Terlihat jelas dari gambar ini, Rodrigo dan Stones di tengah menjadi penjembat antara lini belakang dan depan City. Pun posisi double pivot RB Leipzig terlihat 3 versus 2 terjadi sehingga kalah orang. Akan banyak muncul space di depan 4 back RB Leipzig pada akhirnya. Ake ke Rodrigo. Gundogan kuasai bola, Rodrigo masuk di area double pivot dari RB Leipzig yang timbul celah karena mereka kalah orang melawan 3 pemain City di area tersebut. Rodrigo dapat bola balik dari Gundogan untuk masuk ke daerah pertahanan RB Leipzig. Kembali Man City masuk lewat akses dari sektor sayap. Di sini bisa terlihat banyak sekali pemain Man City bergerak di antara lini tengah dan belakang RB Leipzig. 5 versus 4 plus terjadi overload 2 versus 1 di sayap kanan City sehingga muncul opsi passing yang bisa diberikan Bernardo Silva ke Kevin De Bruyne dan tercipta peluang. Kembali Man City expose area double pivot dari RB Leipzig. Peran dari Haaland untuk menjadi orang ketiga dari klip ini yang membuat sulit double pivot dari RB Leipzig untuk hentikannya.